bersama mereka dan inilah dia Delta Sidoarjo asuhan pelatih Mustaqim. Ya, kita melihat di sini bahwa Delta tidak mengalami masalah dengan susunan pemain. Seperti biasa di lini depan kembali mereka mengandalkan Marcio Souza bersama dengan seorang Cristiano Lopez didukung oleh Danilo Fernando, dan kita melihat bagaimana Ferry Aman Saragi akan tetap menopang lini tengah. Sekarang waktunya kita saksikan, ini merupakan tim Persib Bandung asuhan pelatih Jovo Čukovic. Ya, kita melihat di sini bahwa Persib pun tampil dengan full tim. Atep tetap bermain, Haryono kembali kepada kandangnya, dan kita melihat di sini di lini depan masih dipercayakan Christian Gonzalez dengan seorang Pablo Frances, dan kita melihat bahwa ini adalah ujian tersendiri bagi seorang penonton. Wasit Jody Pereira segera akan menyiapkan peluitnya dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Ferry Aman Saragi berhasil direbut kali ini Siswanto yang kembali bermain bersama Persib Bandung setelah sempat bermain satu musim bersama Persema Malang. Kembali kali ini sebuah peluang Pablo Frances, Anang Ma'ruf, dan Danilo Fernando. Ya, pelanggaran terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ini hal yang memang harus dilakukan oleh Maman ya terhadap Lopez. Ia langsung menerjang seorang Cristiano Lopez agar ia tidak memiliki ruang gerak untuk memberikan passing ke depan. Dan sekilas tadi kita melihat skill seorang Danilo Fernando yang tampaknya hidup kembali musim ini. Di pertandingan pertama sudah bisa mencetak gol. Kemudian di pertandingan kedua ini meskipun di menit awal terlihat ia tampil sangat bergairah. Ihsan Ali kali ini mencoba menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari Delta Sidoarjo. Gagal dia. Kali ini adalah Khairul Masuda, salah satu gelandang bertahan yang tampil luar biasa musim lalu bersama Delta Sidoarjo di Liga Jos Indonesia. Kembali Khairul Masuda, Marcio Souza, dan Danilo Fernando. Sebuah gerakan tangan yang dilakukan oleh Atep. Ya. Jovo Čukovic. Ya, mungkin satu masalah yang menjadi di Persib Bandung yaitu dalam hal komunikasi ya. Kita melihat tadi Atep sebenarnya adalah pemain yang difokuskan untuk menyerang. Tetapi ternyata ia berada di lini tengah untuk melakukan halauan dari penyerangan tim lawan. Sehingga ini terlihat bahwa peran yang sebenarnya harus dimainkan Haryono justru dimainkan oleh Atep. Ya, bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim. Dan Pablo Frances berkali-kali mencoba melakukan sebuah solo run dan dihentikan. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances melakukan sebuah pergerakan dan ya, cukup keras memang. Tidak bagaimana penghentian dilakukan oleh Mujib Ridwan. Ya, memang tidak ada niat tadi untuk mengamankan bola, dan ini adalah ciri khas Pablo Frances ya. Ia sering berlari bersama bola, melakukan dribbling. Namun saya pikir memang lebih penting bagi Pablo adalah bagaimana ia bisa membantu Christian Gonzalez untuk mencetak gol. Di pertandingan pertama kita melihat bagaimana Frances sangat kesulitan untuk memperoleh ruang gerak ataupun menyulitkan lini belakang pertahanan lawan. Sutikno. Sebuah dorongan tadi dari Atep terhadap Sutikno. Kembali bermain di posisi aslinya seorang Atep di sayap kanan dari Persib Bandung setelah 2 musim terakhir sempat bermain di posisi sayap kiri dan bahkan sempat dipasang beberapa kali menjadi seorang penyerang. Maman Abdurrahman. Siswanto tadi meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Persib Bandung yang memang dalam 6 kali pertemuan terakhirnya bersama Delta Sidoarjo mereka berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan hanya 2 kali kekalahan dan berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 7 gol. Bahkan di pertemuan terakhir mereka Persib Bandung mampu unggul 6-1 ketika pertandingan berlangsung di kandang dari Persib Bandung, dan ketika pertandingan berlangsung di Delta Sidoarjo pun Persib berhasil unggul dengan skor 2-0. Ketika itu gol dicetak oleh Hilton Morera dan juga Erlangga Sucipto. Terakhir kali Delta Sidoarjo memenangkan pertandingan
adalah pada tahun 2005 ketika itu unggul 1-0 atas Persib Bandung. Ya, kita saksikan bagaimana Kapten Kebebasan Ferry Aman Saragi berusaha untuk memberikan penjelasan kepada wasit. Ya, kembali kita melihat sesuatu kepada dari Isnan Ali ya kepada Danilo Fernando, dan saya pikir ini memang adalah resiko dari seorang Danilo yang memang diproyeksikan menjadi pengatur serangan dari Delta Sidoarjo. Dan jika kita melihat pertandingan pertama Delta Sidoarjo, memang terlihat tim ini bermain cukup keras, dan permainan keras inilah yang justru menyulitkan Sriwijaya FC pada saat itu untuk mencoba melakukan kreasi serangan, sehingga sepak bola yang dimainkan oleh Deltras tampak sangat efektif. Baik, Haki Kaizan kali lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Atep. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Deltras Sidoarjo. Cristiano Lopez, kita saksikan bagaimana aksinya dihentikan oleh Haryono yang menganggap partai ini menjadi sebuah partai yang penuh dengan emosi. Ya, sebagai pemain yang dibina tentunya oleh Delta Sidoarjo. Betul, ini adalah mantan klubnya dan dia cukup lama memperkuat Delta Sidoarjo. Namun kembali jika kita melihat pelanggaran yang dilakukan kepada Cristiano Lopez, ini menunjukkan ya bahwa para pemain depan Delta tidak hanya diam berada di depan, mereka aktif menjemput bola ke belakang. Sebelumnya juga tadi Cristiano Lopez dilanggar oleh Maman di menit-menit awal, karena memang ia turun hingga ke lini belakang untuk menjemput bola. Kembali sebuah pengamanan yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Sepak pojok pertama bagi Delta Sidoarjo. Dan seperti juga Jovo Čukovic tidak mau mengambil risiko dengan tidak merubah materi pemainnya di pertandingan kedua ini. Iya, saya pikir terlalu dini ya baginya untuk langsung merubah komposisi pemain di pertandingan kedua. Dan ini kita melihat sebuah sepak pojok dari Deltras yang cukup membahayakan. Kita melihat kembali Danilo berada di lini depan. Dan kembali kepada komposisi pemain Persib, saya pikir ini adalah sesuatu yang sah yang dilakukan oleh Jovo. Karena mengingat ini adalah pertandingan tandang kedua berturut-turut dan akan sangat beresiko apabila ia melakukan sebuah perubahan yang nantinya bisa berefek dalam hal kerjasama tim. Awirul Mashuda tadi langsung memberikan bola melebar. Tidak ada seorang pemain dari Delta Sidoarjo. Lebar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Isnan Ali di pertandingan pertama harus ditarik keluar digantikan oleh Wildan Syah. Dan di pertandingan kedua ini kembali berusaha untuk nyetel dengan para pemain lainnya. Sebagai salah seorang pemain baru tentunya bagi kubu Persib Bandung di musim kompetisi 2010-2011 di ajang Jarum Indonesia Super League. Pablo Frances, Maman Abdurrahman kembali kepada Isnan Ali. Ya, di sini jelas terlihat ya ada komunikasi yang hilang di antar lini Persib Bandung, sehingga bola yang diberikan dari belakang tidak pernah secara sempurna jatuh ke lini depan. Ya, sebuah bola cukup baik tadi dari Cristiano Lopez kepada Ferry Aman Saragi. Marcio Souza kali ini. Wow, Sebuah backheel Marcio Souza, ada Cristiano Lopez. Wow, cukup. Danilo Fernando direbut tadi dengan baik oleh Baihaki Kaizan. Haryono, serangan balik. Siswanto. Kembali Siswanto kali ini. Eka Ramdhani. Ferry Aman Saragi. Kita saksikan masih Ferry Aman Saragi. Sebuah percobaan.
Dapat diamankan dengan baik oleh Marcus Haris Maulana alias Marcus Harrison. Kita Ya. saksikan sebuah first time yang jarak cukup jauh. Betul, ini sebuah usaha yang sangat ambisius. Namun mengingat gol pertama yang dicetak oleh Ferry di partai pertama, membuatnya cukup percaya diri. Namun kita harus cermati juga bahwa Ferry mendapatkan bola tersebut setelah passing yang salah yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Kembali ini menunjukkan bahwa Persib memiliki masalah dalam hal komunikasi antar lini. Kita melihat kembali bola hilang begitu saja. Ini adalah salah satu elemen ataupun PR yang benar-benar harus diperbaiki oleh pelatih Jovo. Karena kalau kita melihat secara materi pemain dan secara individu, para pemain Persib cukup baik dibandingkan musim lalu. Delta Sidoarjo kali ini lebaran ke dalam. Ya, terlihat sekali memang kedua tim tampil begitu tegang di awal babak pertama ini. Mereka sama sekali tidak mengambil resiko, mereka terlihat bermain sangat aman sekali. Ya, sebenarnya tipikal permainan ini lebih nyaman bagi Deltras ya. Karena bagi mereka yang penting bagaimana mereka bisa meraih 1 poin melawan tim papan atas. Berbeda dengan Persib Bandung, di mana mereka justru harus meraih poin-poin maksimal melawan tim promosi ataupun tim di papan bawah. Sehingga jika kita melihat dari segi psikologis justru Persib Bandung yang sedikit terbebani. Dan ini dia kembali sebuah pelanggaran oleh Haryono kepada Danilo. Tercatat Rendra sudah 4 kali Danilo dilanggar. Menunjukkan ia kembali menjadi pemain penting di sebuah tim. Dan jika diperhatikan lagi berat badannya yang sudah cukup menurun. menunjukkan ya sangat serius untuk menghadapi musim ini. Ya, Marcio Souza pernah mencetak 2 gol melalui tendangan bebas ketika bertemu dengan Persib Bandung di Stadion Siliwangi. Dan kembali kali ini sebuah percobaan mengenai salah seorang pemain dari Persib Bandung dan diamankan dengan mudah oleh Marcus Harrison. Kita saksikan bagaimana Marcio Souza yang juga memulai karirnya di klub Ital Maracaibo di Venezuela. Sebelum akhirnya bermain untuk Persela Lamongan. Wow! Ferry Aman Saragih kali ini. Professional foul dari seorang Nova Arianto. Ya, menarik untuk melihat apakah keputusan dari wasit. Ya sangat beruntung bagi Nova yang hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Dan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Nova Arianto. Kita melihat ia kehilangan bola. Ferry sudah begitu cepat melaju dan jelas sekali ia sudah tinggal berhadapan dengan seorang Marcus Harrison dan ditarik dari belakang oleh Nova. Sedikit mengejutkan di sini bagaimana wasit hanya memberikan kartu kuning dan kita bisa melihat kekecewaan yang ditunjukkan oleh pelatih Mustaqim. Namun ini dia posisi ideal bagi seorang Marcio Souza. Tendangan geledek tentunya yang akan dicoba dilakukan oleh seorang Marcio Souza. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Jody Pereira terhadap Nova Arianto dan Marcio Souza sudah mencetak 4 gol ke gawang Persib Bandung. Dan sudah melakukan 2 kali gol melalui tendangan bebas. Akankah dia mencetak gol yang ketiganya ke gawang Persib Bandung juga melalui tendangan bebas. Dengan jarak yang hampir sama ketika ia mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada musim 2008-2009. Kita saksikan kali ini adalah Marcio Souza. Wow! Tipis di atas gawang dari Marcus Haris Maulana. Ya, eksekusi yang sangat baik yang dilakukan oleh Marcio Souza. Kita melihat ia berhasil melakukan eksekusi melewati pagar pemain. Namun justru juga melewati Mister Tiang dan tidak menyulitkan seorang Marcus Harrison. Eka Ramdhani kali ini Christian Gonzalez. Kita saksikan bagaimana para pemain Persib Bandung belum tampil lepas di pertandingan kedua ini dan di awal pertandingan ini. Kita saksikan ada sedikit debat antara Bujib Ridwan dan juga Christian Gonzalez. Penjaga gawang Yanuar Fernanda yang juga tampil cukup baik di pertandingan pertama, menahan beberapa kali gempuran dari tim Sriwijaya FC. Betul, inilah yang membuat
Deltras seimbang di setiap lini. Bukan hanya mereka berbahaya di lini depan, namun di lini tengah dan juga di lini belakang. Mereka sangat tercover, belum lagi ditambah oleh seorang Yanuar Fernanda yang di pertandingan pertama memang tampil impresif melawan Sriwijaya FC. Yang mementahkan berkali-kali peluang, bahkan yang mementahkan sebuah tendangan penalti dari seorang Kit Kayamba Kams. Ya, kita saksikan Sutikno. Dapatkan pelanggaran dari Pablo Frances. Oh. Ya. Cukup berani di sini Sutikno kita melihat. Ya, ini adalah sebuah partai yang cukup unik karena di posisi bek kanan dan bek kiri dari Delta Sidoarjo diisi oleh Anang Ma'ruf dan juga Sutikno, di mana kita tahu Anang Ma'ruf juga pernah mengalami patah tulang ketika berhadapan dengan Persitara Jakarta Utara, waktu itu Persebaya, dan bertabrakan dengan atau juga mengalami sebuah tackling dari seorang Sutikno. Dan sekarang mereka bermain bersama. Iya, kita tahu dan kedua pemain ini begitu handal ya bagi Deltras di lini belakang. Jika kita amati di 15 menit pertama ini, belum ada sebuah tendangan dari Persib Bandung yang mengarah ke gawang seorang Yanuar Fernanda. Ini menunjukkan bahwa di lini belakang Deltras sangat solid. Ihsan Ali. Kembali lebaran ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances. Ya, saya pikir ini merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi Pablo Frances di awal karirnya bersama Persib Bandung. Tampak dia belum bisa menemukan irama permainan yang baik, sehingga kerap kali ia justru melakukan pelanggaran. Cristiano Lopez. Saksikan bagaimana Stephen Hesketh bahu-membahu bersama dengan Bejo Sugiantoro. Ya, kita melihat Steven dimainkan di pertandingan ini, dan ini adalah partai pertama dari seorang Steven yang berasal dari Australia, pemain ketiga yang dari Australia yang bermain di Indonesia Super League. Ya, setelah Roby Gaspar dan juga tentunya adalah seorang pemain yang juga pernah membela Persebaya Surabaya. Ya, Josh Maguire. James Josh Maguire. Cristiano Lopez kali ini. Ya, kita saksikan. Ya, tampaknya Frances memang sedang melalui masa-masa yang sangat sulit, sehingga ia tampak hilang di atas lapangan. Ia justru kerap kali melakukan pelanggaran. Ya, tentu juga beban tersendiri bagi seorang Pablo Frances untuk mendampingi seorang Christian Gonzalez yang musim lalu tampil begitu impresif bersama tandemnya, yaitu Hilton Moreira. Ya, bisa jadi ini merupakan sebuah ujian ya bagi Pablo Frances, bagaimana ia saat diberikan kepercayaan untuk tampil reguler di tim besar seperti Persib Bandung, ia justru dituntut untuk mencetak gol, bukan hanya untuk berlari dan juga melakukan dribbling. Sehingga ini akan menjadi problem bagi Persib Bandung apabila Pablo tidak bisa melakukan kontribusi gol, dan pada saat bersamaan Christian Gonzalez pun dijaga ketat. Inilah yang akan menjadi problem Persib nantinya pada saat musim berjalan. Yanuar Fernanda kembali. Penjaga gawang dari Deltras Sidoarjo yang menggantikan peran dari Saifuddin tentunya, yang juga pernah menjadi kekuatan dari Deltras Sidoarjo. Oh, terlalu deras kerjasama dari para pemain Persib Bandung. Kita saksikan bagaimana Christian Gonzalez belum mendapatkan sebuah umpan yang memanjakan sejauh ini. Iya, saya pikir memang dari lini tengah Persib Bandung itu pun belum ada sebuah pergerakan-pergerakan yang bisa membantu Christian Gonzalez ya. Sutikno kali ini bengnya oleh Baihaki Kaizan, umpan ke dalam kotak penalti, dan Cristiano Lopez. Stephen Hesketh.
Wow, Pelanggaran dari Pablo Frances. ya. Saya pikir beruntung juga bagi Pablo bahwa wasit Johnny Pereira masih sangat bersabar untuk tidak memberikannya sebuah kartu. Jelas sekali terlihat ia melanggar seorang Sutikno dengan cukup keras. Bejo Sugiantoro kembali mudik ke Sidoarjo setelah bermain untuk tim Persidafon Davonsoro. Ya, ini ada sebuah pola permainan yang sedikit berbeda yang ditunjukkan Deltras. Kali ini Sutikno lebih rajin melakukan overlapping. Tampaknya ada sebuah perubahan taktik di tengah pertandingan ini, di mana overlapping dari seorang Sutikno justru kerap menimbulkan masalah bagi seorang Baihaki Kaizan. Hampir tadi sebuah crossing dari Sutikno berhasil menjadi gol dari seorang Cristiano Lopez. Ya! That's it! Ya, Siswanto pun juga belum menemukan permainannya kembali di musim ini setelah bermain satu musim bagi tim Persema dan kembali lagi diharapkan tadi bisa menjadi kekuatan di lapangan tengah dan di pertandingan pertama pun juga Siswanto masih belum bisa memberikan yang terbaik. Iya, kita tahu di pertandingan pertama justru Siswanto akhirnya diganti oleh seorang Jajan Zainal Abidin ya, yang tampil impresif dan sangat eksplosif di pertandingan melawan Persela Lamongan. Dan saya pikir ini bukan kesalahan dari seorang Siswanto saja, namun memang tampak bagaimana lini tengah dari Persib Bandung bermain individualistis. Kita belum melihat ada kerjasama yang baik di antara para pemain di lini tengah. Dan di pertandingan kali ini juga kita melihat kerap kali justru para pemain melakukan pelanggaran daripada menunjukkan grafik penampilan mereka dengan menyerang dengan baik. Dan tipikal permainan ini justru menguntungkan Delta Sidoarjo ya. Karena kita lihat mereka tidak memiliki masalah untuk melakukan passing antar pemain. Justru mereka kerap kali bisa menembus ke kotak penalti Persib Bandung. Statement dari pelatih Jovo Čukovic di beberapa media massa memang mengatakan di pertandingan pertama Persib Bandung mengalami kesulitan, terutama di babak pertama ketika mereka sempat tertinggal atas tuan rumah Persela Lamongan, dan hal ini kembali terjadi di pertandingan kedua. Di babak pertama mereka sedikit tampil gugup, belum terjadi kerjasama antar lini yang sangat baik. Ya, sebenarnya hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah awal musim. Kita melihat kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan kepada Siswanto. Memang hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena ini adalah awal musim. Namun yang dikhawatirkan apabila gejala ini terus berlangsung hingga pertengahan musim, dan itu yang akan benar-benar menyulitkan posisi Persib Bandung. Kembali dari sebuah tendangan bebas, bisakah Eka Ramdhani memberikan bola untuk dimanfaatkan bagi Christian Gonzalez? Ya, Ya, sebuah bola yang cukup baik. Masih diamankan tadi oleh Bejo Sugiantoro. Kita saksikan bagaimana Maman Abdurrahman langsung melakukan sebuah sapu bersih. Tidak memberikan kesempatan kepada Cristiano Lopez. Penyerang berusia 32 tahun dari Brasil. Khairul Mashuda. ya, kita melihat justru sedikit gugup mungkin ya lini belakang Persib Bandung, di mana mereka tidak ingin mengambil resiko dan langsung membuang bola. Tidak ingin sebuah kesalahan terjadi seperti yang ditunjukkan oleh Nova pada saat ia direbut oleh seorang Ferry Ahmad Saragi. Dan El Loco tampak belum memiliki peluang memasuki menit ke-23. Marcus Harrison. Stephen Hesketh tadi memberikan pengawalan cukup ketat tentunya kepada Pablo Frances.
Lebar ke dalam kali ini Anam Ma'ruf. Wow. Ya, cantik kita melihat. Khairul Masuda bermain bersabar kepada Stephen Hesketh. Langsung dia melebar kepada Danilo Fernando maksudnya. Ada Atep yang kali ini kembali bermain di kiri, bertukar posisi dia dengan Siswanto. Haryono, cukup baik Haryono penguasaan bolanya, masih Haryono. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ferry Aman Saragi. Ada Maman Abdurrahman. Bejo Sugiantoro. Ya, kita saksikan memang para pemain dari Delta Sidoarjo pun juga mengalami sedikit kesulitan karena memang menumpuknya barisan pertahanan Persib Bandung di daerahnya sendiri. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez, dan Danilo Fernando pun juga sangat sulit. Wow, keras sekali. Ferry Aman Saragi terhadap Haryono. Ya, kita melihat Haryono terus berjuang ya untuk merebut bola. Dan tampak jelas ia membantu lini pertahanan Persib Bandung. Dan kali ini, wow, keras. Kita melihat ia mendapat tackling dari seorang fast, Ferry Aman Saragi. Ya, kita juga menyaksikan bagaimana barisan depan dari Persib Bandung terlalu main ke dalam. Ya. Ini juga bertanda bahwa mereka memang sedikit kesulitan untuk bisa menguasai lapangan tengah atau bahkan untuk bisa menembus pertahanan dari Delta Sidoarjo. Ya, betul sekali. Karena mereka tidak mendapatkan suplai bola ke depan sehingga mereka memang harus turun sedikit ke belakang, mencoba menjemput bola dari belakang. Namun itu pun tampaknya tidak berhasil. Karena ini bisa dilihat bagaimana pergeseran posisi Atep dari kanan ke kiri. Kemudian Siswanto pun bergeser menunjukkan bahwa seharusnya jika lini tengah Persib tidak berjalan maka kedua pemain sayap mereka bisa melakukan pergerakannya. Tapi ini juga belum terlihat. Lebar ke dalam kali ini. Sebuah gestur tangan yang dilakukan oleh Jovo Čukovic yang terlihat jelas tampaknya sangat tidak puas dengan apa yang terjadi selama 26 menit jalannya pertandingan di malam hari ini. Ya, Atep kali ini, Ihsan Ali, masih Ihsan Ali. Sebuah penyerangan dari Persib Bandung. Eka Ramdhani, cukup baik dia 1-2 tadi. Dipatahkan oleh Bejo Sugiantoro dan Cristiano Lopez. Marcio Sosa. Terburu-buru tampaknya para pemain dari Delta Sidoarjo melakukan sebuah serangan balik. Wow. Cukup berani Baihaki Kaizan bermain di daerahnya sendiri. Ya, Ihsan Ali tampaknya yang terjatuh. Kita belum saksikan apa yang terjadi terhadap Ihsan Ali. Pemain yang juga pernah membela tim Persita Tangerang, Persikota Tangerang, dan juga Barito Putra. Masih tergeletak dan harus dibantu oleh tim medis. Harus memutar otak tentunya Jovo Čukovic untuk bisa membuat strategi yang lebih jitu. Ya, saya pikir peran Jovo harus sangat sentral bagi Persib Bandung. Dan ia harus sadar bahwa ini adalah tim yang dipenuhi oleh materi pemain bintang. Artinya tidak mudah untuk melakukan komunikasi di atas lapangan secara konsisten. Dan ini yang kembali ditunjukkan oleh Persib Bandung. Bahwa bagaimana dengan materi pemain yang begitu baik, mereka sangat kesulitan untuk menunjukkan permainan yang rapi. Sehingga kita melihat kerap kali mereka justru kehilangan bola. Kembali pelanggaran dari Ferry Aman Saragi dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Juni Pereira terhadap kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi. Ya. Berhati-hati tentunya bagi Ferry Aman Saragi yang sudah mengantongi kartu kuning. Ya, jelas sekali kita melihat yang menerjang seorang Siswanto yang sebenarnya sudah mengelabuinya. Baik sekali skill dari Siswanto. Dan sudah cukup saya pikir kesabaran dari wasit Joni Pereira. Sebuah peringatan bagi Ferry Aman Saragi. Khairul Masuda kembali kali ini.
Langsung berikan umpan panjang. Berkali-kali para pemain dari Delta Sidoarjo memang mencoba untuk melakukan permainan umpan panjang tanpa melalui lapangan tengah, sebuah direct pass yang mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan Persib Bandung. Haryono kembali kali ini. Eka Ramdhani. Nova Arianto. Baihaki Kaizan mulai keluar membantu penyerangan. Januar Fernanda menguasai bola. Sutikno kali ini. Cristiano Lopez. Kembali Baihaki Kaizan. Pelanggaran dari Sutikno. Ya, kali ini Eka yang dilanggar oleh Sutikno. Ya, jelas sekali kita melihat dengan Sutikno melakukan tackling terhadap kaki Eka Ramdhani, dan ini dia kita melihat bagaimana Jovo begitu aktif terus-menerus memberikan instruksi kepada para pemainnya. Sebuah pelanggaran. Oleh Marcio Souza. Ya, kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap Siswanto. Ya, bagi Ferry Ahmad Saragi harus berhati-hati. Ya, saya pikir ini adalah partai yang cukup emosional bagi tim tuan rumah. Karena kali ini mereka kembali berhadapan dengan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Materi pemain dengan label timnas juga. Sehingga kita melihat mereka bermain dengan over emosional. Bermain dengan emosi tinggi. Dan kerap melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dan ini bisa sangat berbahaya bagi mereka jika ada salah satu pemain mereka justru terusir karena kartu merah. Wow. Meninggalkan lapangan permainan, Pablo Frances. Ya, terlihat memang ada yang tidak jalan dari kubu Persib Bandung, terutama di barisan lapangan tengahnya yang sedikit mengalami kesulitan tentunya dalam memberikan bola-bola kepada barisan penyerangnya, dan juga terlihat bagaimana Delta Sidoarjo pun juga tidak memanfaatkan kekuatan di lapangan tengah di mana mereka lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang untuk memberikan umpan langsung ke bagian depan. Ya, sebenarnya bagi Deltras ini adalah pola permainan mereka ya, bahwa mereka memang akan memainkan long ball passing seperti yang mereka tunjukkan melawan Sriwijaya FC. Itu yang justru menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC, namun saya melihat bahwa lini belakang Persib Bandung sudah cukup waspada akan pola permainan tersebut. Sehingga kita melihat mereka tidak ingin mengambil resiko langsung membuang bola sejauh mungkin. Jika ada sebuah serangan dengan bola-bola tinggi yang masuk ke daerah pertahanan mereka, untuk mencegah terjadinya sebuah kesalahpahaman atau kesalahan di lini belakang. Dan masih belum jelas dengan Persib Bandung bagaimana mereka belum klik di antar lini. Sehingga pemain seperti Christian Gonzalez pun tampak miskin peluang. Belum ada sebuah peluang yang berbahaya dari seorang El Loco memasuki menit ke-35. Haryono. Ihsan Ali kali ini. Maman Abdurrahman. Pada Siswanto. Dibayangi oleh Sutikno.
Mujib Ridwan. Christian Gonzalez. Ke sebuah pelanggaran Pablo Frances kali ini. Ada Stephen Hesketh, langsung saja melakukan sebuah pressing tadi terhadap Pablo Frances. Serangan dari Baihaqi Kaizan. Ya, ini ada inisiatif yang baik dari Baihaqi untuk masuk melakukan overlapping. Tentunya ini menjadi sebuah opsi bagi Persib Bandung. Karena kita lihat memang permainan sayap mereka sedikit macet. Sehingga diperlukan overlapping oleh seorang fullback dan itu yang dilakukan oleh Baihaqi. Sebuah pergerakan yang sangat impresif yang ditunjukkan Baihaqi dan paling tidak memberikan peluang bagi timnya dari sepak pojok. Eka Ramdhani kali ini akan melakukan sepak pojok bagi Persib Bandung. Sepak pojok pertama cukup baik tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Nova Arianto. Christian Gonzalez sudah mencetak 7 gol ke gawang Delta Sidoarjo ketika membela Persik Kediri dan juga Persib Bandung. Danilo Fernando. Sio Sosa tadi berusaha untuk mengelabui seorang Nova Arianto tapi terbaca. Stephen Hesketh. Ana Ma'ruf. Mujib Ridwan kali ini. Wow. Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Koirul Masuda. Langsung menuju daerah kotak penalti. Ya, sayang sekali kita melihat bahwa hasil akhir dari penyerangan tersebut tidak membahayakan gawang seorang Marcus Horizon. Dan sama halnya seperti Persib, jelas Cristiano Lopez yang di sini justru kesulitan untuk mendapatkan porsi bola. Ya, inilah dia kita saksikan Siswanto dan juga Bejo Sugiantoro, salah seorang pemain senior yang tentunya menjadi andalan dari kubu Delta Sidoarjo di musim ini setelah mereka promosi dengan menempati peringkat 3 di Liga JOS Indonesia atau peringkat 2, di mana mereka takluk atas Persibo Bojonegoro di partai final. Belum meninggalkan lapangan permainan. Atep masih. Haryono. Langsung menuju daerah kotak penalti. Dan diamankan yang baik oleh Yanuar Fernanda. Ya, tapi memang terlihat jelas permainan lebih dikuasai oleh Delta Sidoarjo dan Persib Bandung tampaknya terbawa dengan gaya permainan dari Delta Sidoarjo dan mereka masih belum bisa keluar dari hal tersebut sampai sejauh ini. Jelas sekali bagi Deltras, saya pikir di sini target utama adalah 1 poin dan jika mereka bisa menang itu adalah sebuah bonus yang besar. Dan kita melihat mereka tidak terburu-buru melakukan serangan, mereka mencoba melakukan passing yang baik, memberikan porsi bola kepada setiap lini dan mencoba melakukan sebuah penyerangan akhirnya dengan melakukan bola-bola tinggi. Lihatlah begitu rapi mereka mengorganisir penyerangan. Ya, dan akhirnya kita melihat kembali langsung ke depan. Ya, Sutikno kali ini cukup kosong Sutikno. Dan ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat dalam pengen lambat apa yang dilakukan oleh Siswanto. Ya, kita melihat sedikit ada kontak Siswanto dengan Sutikno yang terlihat jelas terjadi di dalam kotak penalti. Ya, memang tampak di sana Siswanto tidak mengira ada seorang Sutikno sehingga ia sudah kalah gerak, namun wasit memberikan sebuah tendangan bebas justru di luar kotak penalti. Peluang kali ini bagi Delta Sidoarjo melalui Marcio Sosa. Wow, berada di depan gawang dan Danilo Fernando. Mudah saja bagi Marcus Haris Maulana. Ya, kita melihat Marcos sangat fokus terhadap bola ya, sehingga meskipun terjadi scrimmage di sana,
akhirnya ia bisa mengamankan gawangnya. Kita melihat di sini tendangan bebas Marcio Souza yang begitu berbahaya. Ada Maman di sana yang menjaga seorang Cristiano Lopez. Dan kita melihat Danilo mencoba sesuatu yang spektakuler. Namun Marcus tetap fokus dan bisa mengamankan gawangnya. Khairul Masnuda. Bejo Sugiantoro. Kembali kepada Khairul Masnuda. Cristiano Lopez yang dituju. Masih ada Marcio Souza menuju kepada Danilo Fernando. Haryono kali ini. Pablo Frances berikan bola kepada Siswanto. Coba bermain melebar para pemain dari Persib Bandung. Ya, sedikit kesulitan Siswanto untuk memberikan bola kepada rekan-rekannya yang terlambat memberikan support tentunya. Kita melihat di sana tidak ada yang membantu seorang Siswanto. Seharusnya ada pergerakan dari lini kedua ya, yaitu dari lini tengah untuk membantu Siswanto. Sehingga ia pun tidak memiliki cara lain untuk memberikan passing. Baihaki kembali mencoba berada di depan untuk membantu rekan-rekannya. Balik dalam kali ini oleh Baihaki Kaizan. Siswanto. Masih Siswanto dalam daerah kotak penalti. 3 pemain. Menghentikan Siswanto dan Danilo Fernando. Mencoba berikan bola kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza kita saksikan. Bejo Sugiantoro. Christian Gonzalez. Pablo Frances kali ini. Masih Pablo Frances. Cukup baik Pablo Frances. Dan masih ada Stephen Hesketh yang langsung melakukan sebuah pengamanan dari Stephen Hesketh. Ya, kita melihat itu adalah ciri khas dari seorang Pablo Frances melakukan akselerasi mendekati kotak penalti. Dia sudah melakukan akselerasi dengan cukup baik melewati seorang Bejo Sugiantoro, namun di sanalah datang covering dari Hesketh. Pemain asal Australia yang saya menilai tampil sangat impresif, tidak gugup dan bermain sangat stabil di lini belakang. Namun sebuah peluang kembali bagi Persib dari sepak pojok. Eka Ramdhani kali ini. Datang Haryono. Sutikno. Cristiano Lopez. Wow, cukup kuat. Ferry Aman Saragi kali ini. Masih Ferry Aman Saragi. Terlalu buru-buru untuk memberikan bola kepada Cristiano Lopez tadi. Nova Arianto. Sutikno. Christian Gonzalez. Haki Kaizan. Ana Ma'ruf. Musim 2006 adalah salah satu musim terbaik bagi Delta Sidoarjo ketika mereka tampil cukup baik dan lolos di babak 8 besar di divisi utama ketika ditangani oleh Pelatih Jaya Hartono dengan Budi Sudarsono, salah satu pemain yang tampil cukup baik dengan mencetak 19 gol musim itu. Haryono kali ini. Marcio Souza. Sutikno. Masih Sutikno. Ada Baihaki Kaizan. Sutikno. Oh. Belum meninggalkan lapangan permainan. Sebuah umpan yang dilakukan oleh Sutikno tadi. Datang kembali Ana Ma'ruf. Ferry Aman Saragi. Danilo Fernando yang dituju. Cristiano Lopez. Khairul Masnuda. Ya, peluang kali ini dan Ferry Aman Saragi. Sebuah peluang pertama bagi Delta Sidoarjo diamankan dengan baik oleh Marcus Harrison. Ya, saya pikir Marcus pantas menjadi man of the match di babak pertama ini. Kita melihat bagaimana ia begitu sigap mementahkan peluang dari seorang Ferry
yang sebenarnya juga tidak sengaja mendapatkan umpan dari seorang Marcio Souza yang melakukan syuting dari jarak jauh. Baik sekali tadi antisipasi dari seorang Marcus Horizon. Namun masih berbahaya dari sepak pojok ini bagi Deltras. Kembali sebuah sepak pojok bagi Deltras Sidoarjo. Ya, Christian Gonzalez. Wow, Masih Christian Gonzalez. Ya, cukup keras memang partai di malam hari ini. ya kita melihat ini adalah partai yang keras ya. Karena memang permainan Deltras memang tipikal keras. Dan itu juga yang justru menyulitkan para pemain Persib. Dan tampak sesekali mereka pun sedikit terpancing dan terikut irama permainan keras. Dan sejauh ini memang cukup sukses untuk mematikan kelebihan teknik yang Betul. dimiliki oleh Persib Bandung tentunya. Dan itu juga yang dilakukan terhadap Sriwijaya FC. Bagaimana mereka bermain begitu efektif dengan bermain keras. Namun juga bermain menyerang. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara adalah 0-0. Delta Sidoarjo menghadapi Persib Bandung dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kita menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Delta Sidoarjo menghadapi Persib Bandung, dan buat Anda baru bergabung, skor sementara adalah masih 0-0. Duel antara dua tim yang memang sama-sama untuk berusaha kembali meraih poin penuh. Setelah di pertandingan pertama Persib Bandung gagal meraih poin penuh setelah ditahan Persela Lamongan dengan skor 1-1. Dan juga Delta Sidoarjo berusaha untuk memperpanjang rekor kemenangan mereka di kandang setelah sebelumnya menaklukkan tim Sriwijaya FC dengan skor 3-1. Ya. Jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Khairul Mashuda ya menarik seorang Haryono. Padahal itu adalah momentum yang baik bagi Haryono untuk melakukan akselerasi. Dan pelanggaran-pelanggaran inilah dari kubu tuan rumah yang menyulitkan Persib Bandung untuk mengembangkan permainannya. Marcio Souza. Ya, pelanggaran. Ya. Ya memang tidak ada pilihan lain bagi Maman kecuali melakukan tackling kepada Marcio Souza. Karena itu adalah akselerasi yang sangat baik yang dilakukan oleh Marcio Souza. Melakukan step over, melangkahi seorang Maman. Kita melihat melakukan step over begitu baik, melewati Maman, dan jelas Maman mengangkat kakinya untuk menghentikan laju seorang Marcio Souza. Baik sekali skill dari seorang Marcio, pemain asal Brazil yang menjadi tumpuan semen Padang musim lalu. Dan sebelumnya juga dengan Persela Lamongan, mesin gol yang sangat diandalkan oleh kedua tim tersebut. Dan sebuah peluang kembali bagi Marcio. Marcio Souza kali ini berada dalam tangkapan yang pas dari seorang Marcus Harrison. Ya, kembali kita melihat Marcio berhasil melakukan eksekusi melewati pagar pemain. Namun kembali Marcus di sana berada pada posisi yang tepat. Salah satu kekuatan Persib tentunya adalah pengalaman seorang Marcus Horizon yang tetap dipertahankan oleh manajemen di musim keduanya. Setelah musim lalu bergabung di paruh musim. Ya, kedua tim memang sama-sama masih memiliki kuota, dan kita saksikan berani kita melihat seorang Marcus menggapai bola di hadapan terjangan seorang Marcio Souza. Ya, lebih santun tampaknya di babak kedua ini Marcio Souza. Dan kita saksikan menunjuk titik putih wasit Johnny Parera terhadap pelanggaran yang
terjadi di dalam daerah kotak penalti dan kita akan segera lihat apa yang terjadi. Ini dia, Marcio Souza. Oh, ya kita melihat tampaknya Marcus mengganggu seorang Marcio Souza yang tadinya sudah berhasil merebut bola darinya. Meskipun kontak tersebut saya pikir sangat minimal, namun wasit berkepikiran untuk memberikan penalti dan ini adalah peluang bagi Brasileiro yang satunya di lini depan. Ya, 3 pemain depan dari Ya. Delta Sidoarjo sudah mencetak gol, itu Marcio Souza, Ferry Aman Saragi, dan juga Marcio Souza atau juga Danilo Fernando. Ya. Dan sekarang Cristiano Lopez bisakah mencetak gol yang Ini keempat bagi Delta Sidoarjo di musim ini, dan gol pertamanya di musim ini, dan Cristiano Lopez 1-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung melalui tendangan penalti Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ya bagaimana Cristiano Lopez tidak terbebani dengan tugas untuk mengeksekusi penalti melawan sebuah tim besar seperti Persib Bandung di partai yang sangat penting, partai kedua di hadapan pendukungnya melawan tim besar. Kita melihat sebenarnya sudah terbaca oleh Marcus Horizon, namun tampak Marcus mungkin sedikit telat untuk melakukan diving ke arah kanan. Dan Cristiano Lopez juga kerap kali mengambil tendangan penalti pada saat ia bermain di PSIS Semarang ataupun Pelita Jaya, dan sebuah luapan ekspresi yang begitu gembira dari Mustaqim, di mana akhirnya timnya kembali meraih keunggulan melawan tim papan besar di kandangnya sendiri untuk kedua kali berturut-turut. Dan untuk kedua kali berturut-turut Persib Bandung kembali tertinggal di partai tandang. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Cristiano Lopez terhadap Haryono. Tendangan bebas kali ini Eka Ramdhani. Ya, pelanggaran dari Siswanto. Kesempatan bagi Eka Ramdhani dengan jarak tembak yang ideal, dan tayangan lambat kita saksikan pelanggaran dari Anang Ma'ruf Ya. terhadap Siswanto. Jelas sekali ia memegang Siswanto. Ya, Eka Ramdhani. Jaga gawang Yanuar Fernanda tampak meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi seorang Eka Ramdhani kali ini. Ya, Eka Ramdhani cukup baik dan berada di dalam dekapan dari seorang Yanuar Fernanda. Percobaan yang dilepaskan oleh Eka Ramdhani. Ya, ini juga adalah eksekusi yang sempurna dari Eka. Juga melewati pagar pemain, namun di sanalah bola tersebut justru mengarah tepat kepada seorang Yanuar, sehingga tidak kesulitan bagi Yanuar untuk mengamankan gawangnya. Kembali Anang Ma'ruf. Wow, Lebih tinggi memang tempo permainan di babak kedua ini. Walaupun terlihat memang belum terlihat permainan atau penyerangan melalui kerjasama yang apik dari kedua tim. ya kita melihat ya bahwa khususnya bagi Deltras, tampak di babak kedua ini mereka lebih berkeinginan untuk mencetak gol, sehingga inisiatif serangan dipegang oleh tim tuan rumah ini. Bagi Persib, kita melihat pola permainan masih seperti di babak pertama. Wow, Yanuar Fernanda keluar langsung mengamankan bola. Danilo Fernando. Wow, baik sekali skill dari seorang Danilo yang tampak kembali menemukan jati dirinya. Menjadi titik sentral dari permainan Delta Sidoarjo, Danilo Fernando. Musim lalu bersama dengan Persisam Putra Samarinda. Kurang mengkilap penampilannya. Ya, Tidak layaknya seperti Betul. tampil di Delta Sidoarjo ataupun juga di Persik Kediri. ya kita melihat ya bahwa dari segi postur juga Danilo sudah mengalami banyak perubahan.
Wow, Oh, Marcio Souza kali ini dan Marcio Souza gol! Sebuah blunder di barisan pertahanan Persib Bandung dibayar mahal dengan sebuah gol dari Marcio Souza dan ini merupakan golnya yang kedua bagi tim Deltras Sidoarjo di musim ini. bravo Marcio. Kita melihat bagaimana Marcio Souza terus mengganggu lini pertahanan Persib Bandung meskipun gol ini lahir dari blunder dari seorang Nova Arianto. Namun Marcio Souza kita melihat begitu fokus dan melakukan volley yang begitu brilian. Menunjukkan teknik tinggi dari seorang pemain asal Amerika Latin, khas pemain Brazil. Kita melihat bagaimana Nova Arianto tidak berhasil melakukan sunduran dengan tepat. Dan Marcio, bang! Kita melihat 2-0 bagi Deltras Sidoarjo. Gol yang ke-53 bagi Marcio Souza sepanjang karirnya di Liga Indonesia atau di persepak bola Indonesia. Dan musim lalu ia mencetak 9 gol. Dan musim ini ia sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama dengan Deltras Sidoarjo. Lengkap sudah penderitaan Persib Bandung. Kita melihat di awal babak kedua bagaimana para pemain Deltras masih memiliki stamina yang begitu eksplosif dan begitu stabil. Sehingga mereka tidak berhenti berlari. Dan justru sebaliknya bagi Persib Bandung, permainan mereka tampak tambah tidak rapi. Tidak ada lagi koordinasi antara lini yang ditunjukkan. Bahkan posisi masing-masing pemain pun sudah berubah drastis. Ya, Atau mungkin juga tampak sedikit keletihan. Aurel Masuda. Pelanggaran dari Haryono. Kita saksikan mana Aurel Masuda. Tertawa dia. 2 gelandang bertahan dari kedua tim. Aurel Masuda dan juga Haryono. Jangan bebas kali ini. Bagi Deltras Sidoarjo. Marcus Harrison. Ya, harus diulang. Tampaknya tendangan gawang yang dilakukan oleh Marcus Haris Maulana. Pablo Frances, Christian Gonzalez masih harus berjuang keras di babak kedua ini. Dan Ana Ma'ruf, Maman Abdurrahman tadi lihat sekali tidak tenang dan juga tampak terbebani dan bahkan terlihat gugup para pemain dari Persib Bandung sepanjang pertandingan ini. Saya justru melihat bahwa cukup kelelahan ya lini belakang para pemain di lini belakang Persib, di mana mereka justru tampak kehilangan energi untuk mengawal pemain-pemain depan asing asal Deltras Sidoarjo seperti Cristiano Lopez dan juga Marcio Souza yang kita melihat bermain menggunakan fisiknya yang begitu besar. Ya, kembali kita melihat kewalahan lini belakang Persib Bandung. Nomor ke dalam kali ini masih untuk Deltras Sidoarjo. Ya, dan justru kita melihat meskipun bermain cukup keras dan juga tidak menentu, namun para pemain Deltras masih sabar, terus berusaha, dan akhirnya bisa mencetak 2 gol di menit-menit awal babak kedua, di mana seorang Marcus Harrison yang di babak pertama bermain sangat baik, pun tidak kuasa untuk menahan laju bola ke gawangnya. Yang pertama dari titik penalti dan yang kedua adalah gol teknik tinggi seorang Marcio Souza. Belum terjadi pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Walaupun di barisan pemain cadangan, pemain anyar dari Singapura yaitu Saril Ishak pun belum ada dalam daftar Persib Bandung. Tapi mereka masih memiliki Jejen Zainal Abidin yang juga tampil cukup baik di pertandingan pertama. Atau juga seorang Gilang Angga Kusuma
yang di beberapa kesempatan diharapkan bisa kembali tampil di pos back sayap kanan yang saat ini ditempati oleh Baihaki Kaizan. Ya, saya pikir opsi bagi pelatih Jovo cukup banyak ya. Tinggal bagaimana ia melihat kebutuhan Persib Bandung saat ini. Dan jelas sekali kebutuhan Persib justru ada di lini depan. Di mana Pablo Frances sama sekali tidak berjalan dengan seorang Christian Gonzalez. Wow, kita saksikan. Luar biasa. Itulah tadi penyelamatan dari Yanuar Fernanda, walaupun Christian Gonzalez telah berada dalam posisi offside, tapi inilah dia Christian Gonzalez yang memang mendapatkan sebuah kesempatan sedikit pun bisa sangat berbahaya bagi lawan. Iya, bagi Christian yang terpenting adalah bagaimana suplai bola menuju kepadanya. Dan di sini kita melihat sayang sekali Christian sudah berada pada posisi offside. Namun juga penyelamatan yang sangat baik ditunjukkan oleh seorang Yanuar Fernanda. Cristiano Lopez dengan Danilo Fernando. Ya, ini sekarang sangat penting ya bagi Deltras bagaimana mereka menanggapi sisa pertandingan. Sebenarnya skor 2-0 sudah cukup bagi mereka. Namun ada opsi juga bagi mereka untuk menambah gol atau betul-betul menutup pintu pertahanan mereka sehingga menyulitkan Persib Bandung untuk mencetak gol balasan. Baihaki Kaizan, ikan bola tadi maksudnya kepada Eka Ramdhani. Namun justru yang kita melihat para pemain Deltras tampak masih bernafsu untuk mencetak gol tambahan sehingga mereka tetap menggunakan 3 pemain di belakang. Tampil dengan dukungan para penonton dari Persib Bandung atau juga kelompok supporter Viking yang hadir di stadion ini. Para pemain dari Persib Bandung masih belum bisa tampil maksimal sejauh 60 menit jalanan pertandingan di malam hari ini. Ya, saya pikir tidak mudah juga ya bagi para pemain Persib berhadapan dengan para pemain tim tuan rumah Deltras Sidoarjo yang memang menunjukkan permainan tanpa kompromi, keras, dan juga menyerang. Beda halnya jika mereka bermain bertahan dan keras, maka ini bisa memberikan peluang bagi Persib, namun mereka juga bermain menyerang. Dan itu yang justru mematikan teknik-teknik para pemain Persib Bandung, sehingga permainan individu pun sulit diterapkan bagi oleh masing-masing pemain. Ya, kembali berada dalam posisi offside. Christian Gonzalez, bagaimana AW2 Anas Armada telah mengangkat bendera. Dan ini merupakan bagaimana gol dari Marcio Souza. Brilian. Benar-benar brilian. Kita melihat bagaimana Marcio bisa begitu fokus melakukan volley. Saksikan bagaimana pelatih musim lalu dari Deltras Sidoarjo Nusyadera yang juga mendampingi Mustaqim musim ini. Pelatih yang sukses membawa Deltras Sidoarjo kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Danilo Fernando. Kali ini kepada Anang Ma'ruf. Ferry Aman Saragi kembali kepada Danilo Fernando. Cristiano Lopez, Ferry Aman Saragi, dan dia Danilo Fernando memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung dibandingkan memberikan bola kepada Cristiano Lopez. Dan kita saksikan apa yang terjadi di barisan pertahanan Persib Bandung. Cristiano Lopez begitu mudah mencetak gol yang kedua di malam hari ini dan berubah kedudukan menjadi 3-0. Deltras Sidoarjo unggul atas Persib Bandung. Ya, ini dia kita melihat penderitaan lengkap dari Persib Bandung, bagaimana Cristiano Lopez sama sekali tidak terjaga dan melakukan heading dengan begitu sempurna. Bahkan mengecoh dan membuat seorang Marcus Horizon mati langkah. Dan kita melihat bagaimana umpan yang diberikan oleh seorang Marcio Souza juga begitu manis, berada tepat kepada kepala seorang Cristiano Lopez. Lihatlah Marcio Souza yang mengangkat bola, melakukan lob, dan Cristiano Lopez begitu manis melakukan sundulan ke sisi gawang Marcus yang kosong lowong. 3 gol dari Deltras Sidoarjo kembali menunjukkan keperkasaan mereka sebagai pembunuh raksasa, pembunuh tim-tim besar. Korban kedua tampaknya sudah jelas adalah Persib Bandung yang tampak tidak bisa mengaung di partai tandang mereka yang kedua.
Joni Barrera terlihat masih berdiskusi dia dengan kapten kesebelasan Nova Arianto. Ya, Jejen Zainal Abidin kembali dimasukkan menggantikan Siswanto. Ya, saya pikir ini adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pelatih Jovo ya. Karena Siswanto memang tidak terlihat pergerakannya di babak kedua ini. Sehingga coba dimasukkan seorang Jejen Zainal Abidin untuk menambah kecepatan di sisi sayap Persib Bandung. Namun tidak mudah juga untuk membalas keunggulan tuan rumah yang sudah unggul dengan skor 3-0. Dan di mana proses ketiga gol justru lahir akibat kesalahan di lini belakang Persib Bandung. Tragis memang melihat skor sementara 3-0. Sementara di babak pertama tadi hanya 0-0. Januar Fernanda kali ini menguasai bola bagi Delta Sidoarjo. Marcio Souza berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist bagi Cristiano Lopez. Marcus Haris Maulana. Danilo Fernando kali ini. Eka Ramdhani, Baihaki Kaizan, kita belum lihat serangan yang membahayakan dari Persib Bandung. Selain tadi peluang dari Christian Gonzalez yang sudah berada dalam posisi offside. Marcio Souza bersama dengan Danilo Fernando. Wow. Masih Danilo Fernando kali ini. Dan kita lihat Danilo Fernando dan Danilo Super. Fernando. Gol! Pembantaian terjadi tentunya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Delta Sidoarjo unggul 4-0 atas Persib Bandung. Sebuah malam yang tentunya sangat-sangat tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Sidoarjo malam hari ini. Sebuah pertunjukan spektakuler yang ditunjukkan oleh anak-anak Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana mereka bermain lepas melawan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Dan tentu saja acungan 2 jempol kepada para pemain asing yang dimiliki oleh Delta Sidoarjo yang bisa berkolaborasi dengan begitu baik. Lihatlah skill dari seorang Danilo Fernando yang tampak sudah menemukan jati dirinya kembali musim ini. Bagaimana ia bisa melakukan eksekusi yang begitu sempurna terhadap gawang seorang Marcus Horizon. Dan kembali, di manakah lini belakang Persib Bandung yang membiarkan akselerasi seorang Danilo Fernando begitu bebas menceploskan gol keempat bagi Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana eksekutor-eksekutor pemain asing Delta Sidoarjo yang didukung oleh tenaga lokal seperti Ferry Aman Saragi bermain sangat eksplosif di pertandingan kali ini. Setuju oleh sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Lobster. Dan bukan tidak mungkin ini akan berlanjut sebelum berakhirnya pertandingan ini. Masih ada waktu yang tersisa. Ma'ruf kali ini. Khairul Mashuda. Bejo Sigantoro. Cristiano Lopez. Kuasai oleh Marcus Haris Maulana. Ya, ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat wah tentunya bagi para pendukung Delta Sidoarjo. Kita melihat
bagaimana hanya dalam waktu kurang dari sepekan, tim mereka bisa meraih 2 kemenangan penting melawan tim-tim papan atas yang adalah calon juara Indonesia Super League musim ini. Dan kita bisa melihat bagaimana pembelian yang dilakukan oleh manajemen Delta Sidoarjo untuk musim ini terbukti ampuh dan sukses. Kembali sebuah percobaan dari Pablo Frances. Masih bisa diamankan oleh Yanuar Fernanda. Dan apabila memang pertandingan berakhir dengan skor 4-0, ini merupakan skor yang terulang ketika waktu itu pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 4 Agustus. Delta Sidoarjo juga mampu unggul 4-0 atas Persib Bandung dalam laga di divisi utama. Dan kita saksikan bagaimana Yanuar Fernanda memainkan bola, memperlambat atau juga membuang-buang waktu dengan memainkan bola di daerahnya sendiri. Ya, saya pikir trio Brasileiro dari Delta Sidoarjo bermain dengan cukup taktis malam ini. Dan juga mereka didukung oleh Ferry Aman Saragi, kemudian juga ada Khairul Masyuda yang bermain begitu taktis. Mereka kerap berada di lini tengah mengawal pos mereka masing-masing. Sehingga kita melihat pemerataan di setiap lini Delta Sidoarjo lah yang justru membuat mereka unggul begitu besar atas Persib Bandung. Tristan Gonzalez kali ini. Masih ada Mujib Ridwan, Haryono, Yanuar Fernanda. Bekerja cukup keras Haryono memang untuk bisa menjadi stabilisator di lapangan tengah. Marcio Sosa. Maksudnya berikan bola daerah kepada Cristiano Lopez. Ya, sebenarnya Marcus pun sudah tampil baik ya. Cuma memang sulit bagi seorang penjaga gawang apabila ia tidak didukung oleh lini belakang yang disiplin ataupun yang bisa mengawal daerah pertahanan dengan cerdas. Di sini kita melihat bagaimana Marcus justru akhirnya kemasukan 4 gol karena memang ada miskomunikasi di lini belakang. Terjadinya gol kedua, kemudian juga gol ketiga, di mana masing-masing pemain di lini belakang tidak melakukan komunikasi sehingga para pemain Delta seperti Marcio Souza dan juga Cristiano Lopez begitu bebas. Bahkan yang terakhir, seorang Danilo Fernando yang tiba-tiba bisa melakukan akselerasi dari lini tengah. Bahkan bisa mengelabui seorang Maman Abdurrahman dalam hal melakukan sprint. Pablo Frances berikan bola kepada Atep, masih ada Anang Ma'ruf. Mujib Ridwan langsung saja menghalau bola. Cristiano Lopez. Danilo Fernando. Duelnya dengan Pablo Frances. Ya, Rahmat Afandi kembali ditampilkan oleh pelatih Jovo Kucovic di babak kedua ini. Menggantikan Atep. Memasang 3 penyerang sekaligus pelatih Jovo Kucovic untuk bisa mengejar ketertinggalannya sejauh ini. Ya, ini memang Jovo coba memberikan solusi bagi Persib agar mereka bisa mencetak gol. Sehingga coba dimainkan 3 striker sekaligus. Di mana Rahmat Afandi meskipun adalah seorang striker namun juga sangat aktif untuk mencari bola ke lini kedua. Pemain yang musim lalu bermain bersama Arema Indonesia. Meskipun ia tidak tampil sebagai starter, namun jika kerap kali diturunkan bisa mempersembahkan sebuah gol bagi Arema. Wow, kita lihat begitu santai para pemain Delta Sidoarjo memainkan bola. Setelah unggul 4-0 terlihat para pemain Delta Sidoarjo mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, memanfaatkan lebar lapangan dan juga untuk bisa memainkan tempo permainan.
Sutikno. Ferry Aman Saragi. Rebut oleh Haryono. Christian Gonzalez kali ini. Masih Christian Gonzalez. Bukan sebuah pelanggaran. Stephen Haskett. Ferry Aman Saragi. Dan Nilo Fernando. Kembali kepada Ferry Aman Saragi. Masih ada Maman Abdurrahman. Bejo Sugiantoro. Ferry Aman Saragi. Ya, Haryono masih tampil stabil untuk menghalau penyerangan dari tim lawan. Pemain yang saya pikir tampil konsisten di pertandingan ini. Terus-menerus melakukan halauan dari serangan lawan. Malam yang berat tentunya bagi pelatih Jovo Vukovic. Perdana mendampingi anak asuhnya di bangku cadangan atau juga di bench dan mendapatkan sebuah hasil sejauh ini yang sangat tidak mengenakan, tertinggal 0-4 dari Delta Sidoarjo, sebuah tim promosi di musim ini. Ya, ini memang sepertinya sebuah hasil yang di luar dugaan, di mana Deltras bisa unggul hingga 4 gol tanpa balas. Namun jika kita melihat bagaimana fighting spirit para pemain Deltras di babak kedua ini, di mana mereka tidak lelah untuk terus menampilkan permainan keras dan juga di mana mengganggu permainan Persib Bandung dan melakukan penyerangan dengan begitu berani yang akhirnya membuat lini belakang Persib Bandung juga sangat gugup. Kita melihat di sini kembali bagaimana pelanggaran yang dilakukan Eka kepada Khairul Masuda kembali memberikan kesempatan bagi Deltras untuk mencoba menambah gol dan akan menjadi sebuah skor yang sensasional apabila mereka bisa mencetak gol demi gol di pertandingan ini. Ya, sementara ini Arema Indonesia juga unggul 5-0 atas Bontang FC dan ya, sebuah peluang dari Christian Gonzalez. Sayang kita melihat bagaimana Christian Gonzalez yang mendapatkan umpan yang begitu matang berada pada posisi yang tidak offside, namun melakukan shooting yang keras sehingga jauh melambung di atas gawang seorang Yanuar Fernanda. Ya, skor akhir Arema Indonesia mampu unggul 5-0 atas Bontang FC. Sebuah kemenangan yang tentunya diharapkan dengan debut bagi pelatih Mr. Janu. Ya, kita melihat itu pun adalah sebuah kemenangan dengan skor yang telak bagi sang juara bertahan. Ya, kali ini adalah Yanuar Fernanda yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya sebuah kesalahan diselesaikan dengan sempurna oleh Pablo Frances yang sudah mencetak 24 gol sepanjang karirnya di Indonesia. Dan ini merupakan gol perdananya musim ini. Kita saksikan sebuah kesalahan dari Yanuar Fernanda. Ya, sebuah gol yang saya pikir seharusnya tidak perlu terjadi ke gawang Delta Sidoarjo meskipun mereka sudah unggul dengan skor 4-0. Lihatlah di sini bagaimana Yanuar tidak mampu mengontrol bola dan Pablo baik sekali di sini terus mengejur bola, melakukan inisiatif dan mengharapkan Yanuar melakukan kesalahan dan finishing yang baik sekali dari Pablo. Kita melihat bola lob yang begitu sempurna akhirnya memberikan persembahan sebuah gol bagi timnya Persib Bandung dan gol pertama bagi Pablo Frances. Sayang, gol justru terjadi setelah timnya tertinggal 4 gol. Marcio Sosa. Mujib Ridwan kali ini masih kepada Sutikno. Masih Sutikno.
Pelanggaran tadi dari Jejen Zainal Abidin, salah seorang pemain muda Persib Bandung. Ya, kita melihat ini pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Jejen. Menghantam kaki seorang Sutikno. Pelanggaran yang bisa juga membahayakan kaki seorang Sutikno. Kita melihat masih terkapar Sutikno. Pemain yang kerap melakukan overlapping di pertandingan ini. Kembali sebuah pelanggaran. Ya, kita melihat ya sejak dimasukkannya Jejen terus-menerus mengganggu lini pertahanan Delta Sidoarjo dan ia cukup berhasil untuk melakukan penetrasi ataupun akselerasi ke lini pertahanan Delta Sidoarjo. Khairul Masuda. Pelanggaran dari Eka Ramdhani tadi. Ya, kita melihat ini untuk kali kedua Eka melanggar seorang Khairul. Khairul Masuda, pemain yang memang tidak mencetak gol. Namun saya melihat ini adalah pemain yang menjadi salah satu tulang punggung Delta Sidoarjo. Di mana mereka bisa bermain dengan begitu baik di dua pertandingan ini. Kita melihat bagaimana Khairul kembali mencoba melakukan sebuah sweeping di lini pertahanan Persib Bandung. Kembali kali ini, tekanan dari Persib Bandung melalui Pablo Frances yang memulai karirnya di klub Caceres di Argentina. Jejen Zainal Abidin. Baihaki Kaizan kali ini kepada Haryono. Memasuki 10 menit terakhir. Isnan Ali. Danilo Fernando. Anang Ma'ruf. Marcio Sosa. Masih Marcio Sosa. Sebuah serangan balik kali ini. Berbahaya. Berikan bola kepada Cristiano Lopez. Dan Cristiano Lopez. Cukup baik visi dari Cristiano Lopez. Tapi juga masih ada penyelamatan yang gemilang dari Marcus Harrison. Edward Fernanda. Saksikan bagaimana Mustaqim, pelatih dari Delta Sidoarjo, memberikan instruksi kepada para anak asuhnya untuk lebih memainkan tempo. Betul, ini adalah kemenangan yang sudah sangat baik yang akan ditorehkan oleh Deltras apabila mereka bisa mempertahankan skor telak 4-1 ini, di mana mereka menghancurkan salah satu tim papan atas Indonesia Super League, tim yang memiliki tradisi yang cukup panjang di pentas sepak bola nasional, yaitu Persib Bandung. Cristiano Lopez kali ini. Pelanggaran. Kembali Cristiano masih tidak henti-hentinya menunjukkan skill dan tekniknya dalam mengolah bola. Kita melihat bagaimana ia bisa kembali melakukan trik dengan Maman, di mana akhirnya Maman terpaksa menjatuhkannya. Dan sebuah tendangan bebas, siapa lagi kalau bukan Marcio ataupun Danilo Fernando yang mengambilnya.
Ya, AW1 mengangkat bendera offside tampaknya. Ya, Haryono cukup baik kali ini berikan bola. Maksudnya kepada Rahmat Afandi. Kembali ke dalam, Eka Ramdhani. Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Dan Isnan mencobanya dengan melakukan penetrasi dari sektor sayap. Dan ini adalah sebuah peluang bagi Persib tentunya. Oh! Offside. Lebar ke dalam untuk Delta Sidoarjo. Marcio Sosa. Ana Ma'ruf kali ini. Kembali lagi berikan bola kepada Ferry Aman Saragi. Sutikno. Ferry Aman Saragi. Cukup kuat Ferry. Hoirul Masuda ke dalam kotak penalti kali ini. Danilo Fernando kepada Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez kita saksikan. Pengambilan bola yang sangat baik dari Haryono. Jejan Zainal Abidin. Serangan balik dari Persib Bandung. Masih ada Bejo Sugiantoro. Balik kali ini kita saksikan Sutikno serangan balik Delta Sidoarjo Cristiano Lopez pada Sutikno dan diamankan oleh Baihaki Kaizan. Ya, kita melihat Baihaki cukup sigap ya akan overlapping yang dilakukan oleh seorang Sutikno. Begitu baik yang mengantisipasi overlapping tersebut dan akhirnya mencegah Sutikno untuk menguasai bola. Dan namun kita melihat Sutikno tampaknya sedikit kram. Ya, di sini kita melihat bagaimana Baihaki jelas sekali membenturkan bola kepada seorang Sutikno sehingga mengamankan daerah pertahanannya. Harus ditanduk luar lapangan Sutikno tampaknya. Muhammad Abdul Rahman. Eka Ramdhani kali ini. Hoirul Masuda. Cukup baik Isnan Ali. Eka Ramdhani. Kembali kepada Isnan Ali. Baihaki Kaizan. Eka Ramdhani. Sayang, pemikiran yang sangat baik di sana kita melihat. Jajan Zainal Abidin, pemain yang dimasukkan di babak kedua ini, menunjukkan performa yang sangat impresif. Pemain masa depan tentunya bagi Persib Bandung, pemain yang masih sangat muda. Dan yang saya pikir menjadi sebuah mercusuar bagi Persib Bandung, di mana mereka mencoba melakukan comeback dari ketertinggalan 4 gol tanpa balas. Namun Pablo Frances sudah mengecil ketertinggalan tersebut. Pelanggaran Isnan Ali terhadap Anang Ma'ruf.
Dua pemain senior. Ya, khususnya bagi Anang Maruf ya, kita melihat meskipun ya sudah berumur 34 tahun, namun masih bisa diandalkan. Dan ia pun bermain sangat stabil, membantu memberikan pengalamannya kepada lini belakang Delta Sidoarjo. Pergantian dilakukan oleh pelatih Mustaqim di akhir babak kedua ini. Ferry Aman Saragi kapten ke-11 digantikan oleh Wahyu Setian. Pemain berusia 22 tahun masuk menggantikan Ferry Aman Saragi. Ya, dan Nilo Fernando mencoba melakukan tendangan langsung ke arah gawang, masih terlalu tinggi dari sasaran. Ya, khususnya jika kita melihat permainan Danilo Fernando tampak dia sudah kembali ke masa keemasannya pada saat ia membantu Persebaya Surabaya juga menjuarai Liga Indonesia. Pemain yang terkenal akan dribblingnya dan juga visinya. Ya, Jejen Zainal Abidin kali ini. Rahmat Afandi. Ya, kita melihat bagaimana permainan Persib Bandung berubah setelah Jejen Zainal masuk, terus memberikan kontribusi yang positif. Sutikno tampaknya tidak bisa melanjutkan permainan. Harus ditarik keluar, digantikan oleh Imade Astawa. 2 menit taman waktu. 2 menit yang tentunya harus bisa dipertahankan oleh Delta Sidoarjo untuk bisa meraih kemenangan keduanya di 2 partai kandang mereka. Dan 2 tim yang dikalahkan mereka adalah 2 tim yang memiliki reputasi yang sangat baik, yaitu Sriwijaya FC dan Persib Bandung. Ya, dan tentunya calon juara Indonesia Super League musim ini. Sebuah pencapaian di awal musim terbilang spektakuler dan tentunya sebuah peringatan bagi tim-tim papan atas lainnya di Indonesia Super League yang akan bertandang ke Stadion Deltras. Sebuah peringatan dini tentunya bagi mereka semua. Baik Haki Kaizan. Ihsan Ali kali ini. Detik-detik terakhir pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Maman Abdurrahman sudah meninggalkan posnya. Pada Rahmat Afandi. Masih ada Imade Astawa tadi. Dan kita saksikan Marcio Souza kali ini. Marcus Harrison telah meninggalkan daerahnya. 4-1 Delta Sidoarjo menaklukkan Persib Bandung di malam hari ini. Sebuah hasil yang memang sangat meyakinkan dari Delta Sidoarjo setelah sebelumnya menaklukkan Sriwijaya FC dengan skor 3-1.